Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan untuk kita renungkan di pagi ini tertulis di dalam Lukas 6 ayat 49. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, dia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera runtuh, dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ketika kita berkata aku lapar, maka kita akan mengusahakan apa yang boleh kita makan. Makanan itu penting sekali bagi tubuh kita dalam keberlangsungan siklus yang terjadi di dalamnya. Dan ketika kita telah menjadi pengikut Kristus, tentu sekali kita juga akan mendengarkan firman-Nya. Karena itu adalah hal yang sangat penting yang diperlukan dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita ini membutuhkan anugerah pemberian itu di dalam firman-Nya yang akan meluruskan kita untuk memahami tentang keberadaan kita di dalam dunia ini sesuai dengan fungsinya. Tetapi yang menjadi menarik adalah ada orang yang begitu tertarik untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi sama sekali tidak memiliki dampak di dalam hidupnya. Apakah saudara termasuk di dalamnya adalah sosok yang begitu tertarik untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita terkesima dan hal itu mengkoreksi kita betul-betul. Tetapi ketika kita sudah mendengarkan itu, apakah kita melakukannya? Tentu ketika kita berkata bahwa kita adalah pengikut Kristus, sebagaimana Yesus mengatakan, jika kamu berkata engkau mengikut aku, maka engkau akan melakukan apa yang kuperintahkan. Sebab Yesus sendiri berkata dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan kepadaku akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa lah. Artinya adalah apa yang kita terima dari apa yang Tuhan katakan adalah hal yang sangat berguna di dalam kehidupan kita, dan kita harus meneruskan itu sehingga berkat itu tidak kita tahan di dalam diri lewat pendengaran, tetapi kita akan teruskan itu di dalam kehidupan kita. Bukankah ini menjadi berkat yang berkelimpahan? Kita mendengar, kita terberkati, dan kita menyalurkan berkat itu sehingga orang lain menjadi terberkati juga. Orang yang menerima firman Tuhan itu dan memahaminya, tentu mereka adalah pribadi-pribadi yang beroleh hikmat dari Tuhan. Karena tidak semua orang bisa memahami apa yang Tuhan katakan. Tetapi ketika kita telah menerima hikmat yang tertinggi itu, tetapi kita tidak memiliki dampak apapun di dalam diri kita, apakah kita layak berkata bahwa kita adalah orang yang diperkenankan untuk dapat menerima? Tentu tidak. Yesus Kristus menggambarkan dua hal. Ada orang yang menerima firman tetapi mengerjakannya juga. Tetapi ada orang yang menerima firman tetapi tidak mengerjakannya. Mereka sama-sama ingin mendirikan rumah, tetapi yang menjadi penting adalah pondasinya. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan tentu pondasinya sudah menjadi sangat kokoh, dan kini ia mengerjakan bagaimana ia tetap eksis dalam eksistensinya, sehingga bagaimanapun yang terjadi di dalam kehidupannya, pasang surut ekonomi dan lain sebagainya, ia tetap akan menjadi eksis. Tetapi orang-orang yang setiap waktu, bahkan setiap hari mendengarkan firman Tuhan, tetapi sama sekali tidak mengerjakan itu di dalam dirinya. Memang dia juga mendirikan rumah, tetapi dia lupa bahwa rumah itu harus memiliki pondasi. Karena aku mendirikan rumah bukan untuk hari ini, tetapi mendirikan rumah untuk keberlangsungan selama waktu yang ditentukan.
Artinya bencana alam adalah hal yang diantisipasi. Tentu dalam diri kita sendiri banyak hal yang kita harus antisipasi. Mengapa banyak orang meninggalkan Allah, bahkan frustrasi, dan ada juga yang sampai bunuh diri? Jawabannya adalah, ia memang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak mengerjakannya. Sebab Kristus sendiri mengatakan bahwa dia datang ke dunia ini untuk menggenapi apa yang telah tertulis. Artinya, setiap yang tertulis di dalam Alkitab di Perjanjian Lama, ternyata Yesus Kristus genapi. Mengapa kita dalam konteks kekinian ini tidak mau menggenapi firman yang kita dengarkan itu? Padahal itulah yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman dan menghasilkan buah dan dapat dinikmati oleh orang banyak. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, bersukacitalah kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan dapat memahaminya. Dan semakin bersukacitalah kita jika kita dapat melakukan segala apa yang difirmankan itu dalam konsep dan konteks menggenapinya. Sebab itu hal yang terpenting dan sangat membanggakan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Engkau telah memelihara kami dalam firman-Mu dan memberikan kami pengertian dalam menjalani hidup ini, bahwa Engkau adalah dasar. Firman-Mu adalah dasar dalam kehidupan kami. Apapun yang boleh kami rencanakan dan bangun, semuanya berada di dalam ketetapan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar mengerjakan apa yang Tuhan firmankan itu, sehingga kami semakin kokoh dalam setiap perjalanan hidup ini, sehingga kami tidak pernah sedikit pun meninggalkan Engkau, tetapi kami senantiasa memuliakan-Mu dalam suka maupun duka. Terima pujian kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.